Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Taufik dalam pembelajaran mapel fikih. Alhamdulillah nggih, kita bertemu lagi setelah kemarin kalian melaksanakan penilaian tengah semester. Sekarang kita kembali belajar. Untuk materi kali ini kita akan bahas tentang infak. Karena infak ini sudah kita bahas pada kelas 4 kemarin, maka untuk pembahasan kali ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama nggih. Poin bahasan kita hari ini yang pertama adalah kita akan pelajari apa itu infak. Kemudian yang kedua, apa hukumnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya. Langsung saja. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Khususnya untuk belajar kita hari ini. Berdoa mulai. Ya cukup. Seperti biasa, jika kalian ingin mengirim kuota, silakan rubah resolusi video ini menjadi kualitas atau resolusi 240 pixel ataupun 360 pixel. Kemudian kalian buka LKS kalian, LKS Wiki halaman 37 sampai 41. Dikarenakan materi kita hari ini diambil dari situ. Dan ada tambahan sedikit, mungkin saya ambil dari buku LKS yang dari Kemenak. Langsung untuk menginjak materi pertama, yaitu pengertian infak. Apa itu infak? Secara bahasa, infak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu angfaqo. Angfaqo yungfiku infakon. Angfaqo ini artinya apa? Angfaqo adalah mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Angfaqo adalah mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Ini secara bahasa. Ingat, ini adalah secara bahasa. Nah, secara istilahnya apa? Secara istilahnya, infak adalah mendermakan atau menyerahkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Saya ulangi, secara istilah infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang dibenarkan oleh Islam. Paham? Contoh, memasukkan uang ke kotak amal masjid, memberikan uang kepada anak yatim, menafkahi keluarga, memberikan hadiah, membangun jembatan, dan sebagainya. Lah Pak, bedanya dengan sodako apa? Ya sodako yang kita bahas setelah ini. Perbedaan yang paling mencolok antara sodako dan infak adalah infak itu hanya khusus untuk harta. Infak itu hanya khusus untuk ibadah harta. Sedangkan sodako itu bisa berupa harta, bisa berupa yang lain. Contohnya senyum kalian kepada saudara kalian adalah sedekah. Nah, makanya senyum itu kan tidak mengeluarkan harta. Itu bisa dianggap sebagai sedekah, tapi tidak bisa dianggap sebagai infak. Tetapi memasukkan uang kotak amal ke dalam masjid ini bisa dianggap infak, bisa juga dianggap sodakoh karena sama-sama mengeluarkan sebagian harta. Paham? Selanjutnya, apa itu hukumnya infak? Hukum asal infak itu adalah sunnah. Hukum asal infak adalah sunnah. Akan tetapi dalam beberapa keadaan hukum infak bisa berubah. Contohnya, hukum infak bisa berubah menjadi wajib. Contohnya zakat. Zakat itu tentu hukumnya wajib. Zakat kan mengeluarkan harta juga. Makanya zakat itu bisa dinamakan infak wajib. Nafkah keluarga, kemudian mahar ataupun mas kawin ini hukumnya wajib. Kemudian ada infak sunnah. Infak sunnah itu apa? Infak sunnah mungkin sudah sering kita jumpai, seperti kita masukkan uang amal ke masjid itu namanya adalah infak sunnah. Perjuangan agama, hal-hal yang berkaitan dengan memperjuangkan agama. Contohnya, kalian mempunyai uang, kemudian kalian bangun madrasah, itu juga namanya adalah infak untuk memperjuangkan agama sehingga agama tidak mati di daerah tersebut. Kemudian untuk kepentingan umum, contohnya kalian punya uang banyak, kalian bisa membangun jembatan ataupun uang sedikit, kemudian kalian berikan kepada lembaga sehingga terkumpul banyak untuk membangun jembatan, membangun gedung yang bisa digunakan untuk keperluan umum dan sebagainya. Bisa juga untuk menolong orang, ini juga hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum infak adalah mubah, bisa berupa hadiah ataupun hibah. Hibah itu pemberian. Yang terakhir, hukum infak bisa berubah menjadi haram. Tentu ini jika infak mengeluarkan hartanya digunakan untuk
mendukung sebuah kemaksiatan. Contoh, kalian mengeluarkan harta untuk membangun sebuah tempat yang digunakan untuk berjudi, ini hukumnya haram. Ataupun kita mengeluarkan harta untuk perkara kebaikan, hanya saja secara hati kita tidak ikhlas. Kita tidak ikhlas, kita infak, kita mengeluarkan harta hanya untuk dilihat orang, hanya untuk pamer. Nah, ini nanti hukumnya bisa menjadi haram. Paham? Kalau nanti kita suruh buat contoh infak sunnah, nanti ada di tugas di slide paling terakhir. Baik, lanjut. Yang terakhir yaitu tata cara infak. Tata cara infak itu simpel. Yang penting yang pertama, niat kita harus ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Tidak boleh kita niat infak ini hanya untuk dilihat orang lain, ataupun untuk biar disanjung, wah cah arek kae bareng ngetokne duit 1 miliar nganggo bangun masjid. Itu tujuan kita, itu tidak boleh, maka hukumnya bisa menjadi haram. Yang kedua yaitu tentu kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Bisa langsung kita berikan kepada orangnya, ataupun kita berikan kepada lembaga pengelola infak. Bisa di Lazisnu, ataupun di Dompet Duafa dan sebagainya. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang menampung sodako, infak maupun zakat. Ini bisa kita manfaatkan. Yang terakhir yaitu jangan pernah mengungkit, maaf ini tipu ya. Jangan pernah mengungkit infak. Jika kita sudah melakukan infak, jangan sampai kita mengungkit-ungkit ataupun kita menceritakan ke orang lain dengan tujuan untuk pamer. Nah, ini tidak boleh. Yang pertama, kita niat dengan ikhlas. Yang kedua, kita berikan kepada yang membutuhkan ataupun lembaga yang mengelola. Kemudian yang ketiga, jangan pernah mengungkit infak yang telah diberikan. Ya, ini adalah infak. Infak ini adalah termasuk ibadah harta. Infak ini salah satu manfaatnya yaitu adalah agar kita ini bisa menghindarkan hati, menghindarkan diri dari penyakit pelit atau penyakit kikir. Yang mana penyakit kikir ini itu orang saja nggak suka, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tugasnya kalian bisa kerjakan soal-soal yang ada di dalam menu ujian GPT dengan token sebagai berikut. Kelas 5A berikut, kelas 5B berikut. Silakan di pause, kemudian dicatat, dimasukkan ke token ujian GPT, silakan dikerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 3. Jika ada pertanyaan, kesulitan dalam memahami materi, bisa kalian tanyakan di WA-nya Pak Taufik. Maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.